Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, ujian SKD sudah hampir selesai. Dan buat teman-teman yang memenuhi passing rate, saya ucapkan selamat. Dan buat teman-teman yang tidak lolos passing rate, harus belajar lebih giat lagi teman-teman ya. Nah sekarang kita mulai lagi bimbelnya teman-teman. Kita mulai gas tipis-tipis untuk bisa memahami konsep ya, memahami konsep dalam menjawab soal TIU. Nah dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal TIU hitung cepat. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Untuk soal yang pertama, yaitu nilai dari akar yang kemudian di dalamnya ada akar lagi ya. Kemudian 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2 teman-teman ya. Nah untuk menyelesaikan jenis soal seperti ini, konsepnya kita bahas konsep dulu ya. Untuk konsepnya, ketika ada akar X maka sama dengan X dipangkat dengan 1/2 teman-teman ya, itu konsepnya. Nah kemudian jika ada akar X dipangkat 2 maka sama dengan X dipangkat 2 itu dipangkatkan dengan 1/2. Nah itu berarti X pangkat 2 dipangkatkan 1/2, maka kita harus memahami lagi konsepnya bahwa X pangkat A dipangkatkan dengan B, maka nilai X itu ya berpangkat A dikali B. Jadi ini langsung dikalikan teman-teman ya, kita kalikan. Nah itu berarti di sini 2x pangkat 2 dikali dengan 1/2. Nah itu berarti X 2 kali 1/2 itu kan nilainya 1 ya, atau 2 bagi 2, 1 kali 1 ya. Berarti nilainya di sini X pangkat 1. Nah dari konsep ini ya, kita bisa menjawab jenis soal seperti ini teman-teman ya, ketika kita bisa memahami konsepnya. Kemudian ada satu lagi ya konsepnya, dimana ketika X pangkat E dikali dengan X pangkat B maka sama dengan X berpangkat A ditambah B. Nah kita bisa gunakan di sini teman-teman ya. Semisal 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7, maka itu berarti 3 ya dipangkatkan 3 ditambah 7 ya, karena kita gunakan konsep yang ini teman-teman ya, perkalian antar bilangan pangkat ya. Nah di sini berarti 3 dipangkat 7 tambah 3 kan 10 teman-teman ya. Nah itu berarti di sini nilainya adalah 3 pangkat 10 kemudian dibagi 3 pangkat 2 kan. Nah di sini ada banyak cara untuk penyelesaian jenis soal seperti ini teman-teman ya. Nah kita urut bersama-sama dulu. Untuk cara pertama yang bisa kita lakukan ya, dimana di sini akar ya, yang kemudian dalamnya ada akar lagi ya, 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 2 ya. Nah itu berarti di sini 3 pangkat 3 kan ya, di sini 3 pangkat 3, di sini ada 3 pangkat 2 teman-teman ya. Nah 3 pangkat 3 3 pangkat 2 berarti 3 dipangkatkan 3 ya dibagi dengan 3 pangkat 2 kan. Nah di sini 3 pangkat 3, di sini kan di sini ada bagi, berarti bisa 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan konsep seperti ini, di sini adalah pembagian antar bilangan pangkat. Nah, kalau pembagian antar bilangan pangkat semisal seperti ini ya, konsepnya X pangkat A dipangkat X pangkat B sama dengan X dipangkat A dikurang B teman-teman. Itu berarti 3 dipangkat 3 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 1 ya. Berarti di sini akar ya, bisa juga kita langsung kalikan dulu ya, yang ini kita bisa kalikan juga ya. Semisal yang ini kan jawabannya berarti 3 pangkat 10 ya, 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 2 kan. Nah ini 3 pangkat 2. Nah 3 pangkat 10
ya, 3 pangkat 10 dibagi dengan 3 pangkat 2, maka kita bisa gunakan konsep yang ini teman-teman. Kita bisa gunakan konsep yang ini ya. Kita bisa kan konsep yang ini, X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurang B. Berarti 3 pangkat 10 dikurang 2 ya, berarti 3 10 kurang 2 8 ya, 3 pangkat 8 ya. Berarti sama dengan akar 3 pangkat 8 ya. Nah, itu berarti kalau kita telaah satu persatu dulu ya. Kalau akar 3 pangkat 8 kita gunakan konsep ini ya, berarti akar 3 di pangkat 8 sama dengan, karena di sini adalah X pangkat 1/2 ya, dimana akarnya itu menjadi pangkat 1/2, berarti 3 pangkat 8 dipangkatkan dengan 1/2. Kemudian berarti 3 pangkat 8 berpangkat 1/2, kita gunakan konsep yang ini teman-teman. Kita gunakan konsep yang ini ya. Berarti 3 pangkat 8 dikali 1/2. Berarti 3 dipangkat 8 kali 1/2 kan nilainya 4. Berarti nilainya di sini adalah akar 3 pangkat 4 ya. Dimana ini kita ganti menjadi nilai yang ada di sini. Nah, sekarang kita cari akar 3 pangkat 4. Nah, akar 3 pangkat 4 kita gunakan lagi metode yang ini ya, berarti X ya, akar X berpangkat 4 contoh ya. Berarti sama dengan X pangkat 4 dipangkatkan dengan 1/2. Itu berarti 3 pangkat 4 akarnya berubah menjadi pangkat 1/2. Nah, sekarang berarti 3 pangkat 4 dikali dengan 1/2. Jadi 4 pangkat 1/2. Kalau seperti ini modelnya berarti pangkatnya dikali langsung ya. 4 dikali 1/2 berarti 3 dipangkat 2. Maka jawabannya adalah 3 pangkat 2 itu sebesar 9. Jadi jawabannya bagian C. Itulah tadi untuk jawaban soal yang pertama. Sekarang kita beralih pada soal yang kedua, di mana untuk soal yang kedua ini adalah soal hitung cepat, di mana ada campuran bilangan desimal dengan bilangan pecahan. Nah, tentu saja supaya kita mudah menjawabnya, maka kita harus mengubah bilangan desimal 2,7 menjadi bilangan pecahan terlebih dahulu. Nah, 2,7 ini ketika ingin kita jadikan bilangan pecahan, maka sederhana saja teman-teman ya. Ketika kita ingin hilangkan komanya berarti menjadi 27, maka kita harus dibagi 10 teman-teman ya. Nah, jadi semisal 0,27 kita ingin hilangkan komanya ya. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti 27 dibagi 100 harus ada juga 2 angka 0 ya. Nah, jadi seperti itu triknya. Sehingga 27 dibagi 10 dikali dengan 3/4 ditambah dengan 3/4 dikali 2/3. Nah, sekarang karena ini adalah penjumlahan, maka kita utamakan dulu mencari perkaliannya teman-teman. Jadi ingat, dalam matematika kita harus dulu mendahulukan perkalian. Nah, sekarang ada yang berbeda di sini pecahannya teman-teman ya. Di sini 3/4. Kita cari dulu nilai 3/4. Nah, nilai 3/4 itu sama saja kita buat seperti ini ya. Atau kita contohkan ya, X A per B. Berarti ini sama saja nilainya. Kita tulis dulu penyebutnya yaitu B. Kemudian kita cari pembilangnya. X dikali B ditambah dengan A yang ini ya. Nah, karena di sini positif ya, bukan minus, berarti di sini positif. Kalau dia minus berarti di sini kurang ya. Nah, sehingga kalau kita mengambil persamaan ini ke sini, berarti 4 3 kali 4 ya ditambah dengan 3, maka 12 tambah 3/4 sama dengan 15/4. Itu berarti 27/10 ya dikali 3/4 ditambah dengan 15/4 dikali dengan 2/3. Nah, sekarang kita kali silangkan ya, kita
langsung bagi ya, kita langsung bagi yang mana bisa kita habiskan menjadi kelipatan yang terkecil ya. Semisal 15 dibagi 3, maka di sini kalau 15 dibagi 3 maka nilainya 5. 3 bagi 3 kan di sini nilainya 1 ya. Nah, berarti tersisa 5/4 dikali 2. Nah, sekarang 2 ini kita perkecil lagi ya, 2/4. Berarti dia bisa di sini 2 bagi 2 menghasilkan 1, 4 dibagi 2 menghasilkan 2 ya. Berarti tersisa sini 27 kali 3 dibagi dengan 10 kali 4 ditambah dengan 5/2 ya, atau 27 dikali 3 kan nilainya 81 dibagi dengan 10 kali 4 nilainya 40. Jadi kalau di sini teman-teman ada perkalian, kita langsung kali sejajar seperti ini aja ya. Nah, sekarang 81/40 ditambah dengan 5/2 ya, 5/2. Nah, sekarang supaya cara cepatnya teman-teman bisa ya langsung menyamakan penyebutnya. Ini kan berbeda penyebutnya, ada 40, ada 2. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita ingin menyamakan penyebutnya menjadi 40, maka 2 ini harus dikali dengan 20 ya. Kalau yang di bawah dikali 20, berarti yang di atas juga harus dikali dengan 20. Berarti di sini untuk 5 kali 20 berarti ada 100. Kemudian 2 kali 20 ada 40. Nah, sudah sama penyebutnya. Sekarang kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, kita hapus dulu supaya rapi di sini. Kita 81/40 ditambah dengan 100 dibagi dengan 40. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Berarti 40 80 ini kalau sudah sama penyebutnya bisa langsung ditambah ya. Bukan penyebutnya yang ditambah, tapi pembilangnya yang ditambah. 81 tambah 100. Nah, 81 tambah 100 nilainya adalah 181/40. Nah, sekarang kita ingin sederhanakan 181/40 menjadi pecahan yang seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja membagi 181-nya ya. Kita coba, kita cari perkaliannya ya, dimana untuk perkaliannya untuk bisa mencapai 181 ya. Semisal 3 kali 40 yaitu 12 tambah 21 tidak mungkin ya. Kita cari lagi 3 kali 40 120 tambah 2 tidak mungkin, tidak sampai 8181 ya. Berarti 4 kali 40 sama dengan 160 ditambah 21 ya. Kalau kita uji coba 421/40 berarti di sini 40, kita gunakan contoh ini ya. Persamaan ini berarti kita taruh 40, kemudian 4 dikali 40 160 tambah 21 berarti nilainya adalah 181/40. Jadi yang pecahan seperti ini adalah penyederhanaan dari pecahan 181/40. Jadi jawabannya adalah bagian C. Nah, itulah tadi untuk jawaban soal yang kedua. Sekarang kita beralih pada contoh soal yang ketiga, di mana pada contoh soal yang ketiga ini masih ada bilangan pecahannya ya. 4/7 dikurang 3/2 ditambah 3 dikali 4/7. Nah, kalau ada perkalian kita dahulukan dulu perkaliannya ya. Nah, 3 dikali 4/7, siapa tahu di sini masih ada yang kebingungan. Kita buat contoh ya, di mana A dikali B per C maka sama dengan A dikali B per C ya. Jadi kita gunakan ini. Berarti kalau diibaratkan ini A, ini B, ini C, berarti 3 dikali 4/7. Berarti 3 kali 4 itu 12/7. Nah, sekarang kita tuliskan kembali soalnya. 4/7 dikurang 3/2 ditambah dengan 12/7. Nah, sekarang kita cari penyebutnya yang sama teman-teman ya. Jadi yang sama penyebutnya itu yang ini ya. Berarti sisa kita jumlahkan ya, karena di sini adalah positif. Berarti 4/7 ditambah 12/7 dikurang 3/2. Karena di sini 4 sama-sama penyebut 7, berarti kita langsung tambahkan teman-teman ya. Jadi konsepnya kalau menemukan seperti ini disamakan penyebutnya ya. Semisal A per X ditambah B per X, maka
X-nya tidak ditotalkan teman, tidak dijumlahkan, berarti kita pertahankan penyebutnya X. Yang ditambah adalah pembilangnya. Itu berarti di sini ya 4 ditambah 12 berarti 16/7 dikurang dengan 3/2. Nah sekarang kita sisa mencari 16/7 dikurang 3/2 itu berapa. Bagaimana caranya? Teman-teman harus samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya ya. Berarti 7 bisa kita, ini kita tidak bisa ambil kelipatan terkecil ya. Nah kita ambil saja hasil perkaliannya 7 dikali 2 yaitu 14. Nah selanjutnya untuk konsepnya, dimana kita buat konsepnya dulu untuk bagaimana cara menyelesaikan 16/7 dikurang 3/2. Semisal ya X per A dikurang dengan Y per B ya, sama dengan, nah ini kita bisa langsung A dikali B ya. A dikali B kita ingin cari, ini kan sudah ada minus ya, kurang, berarti kita buat kurang seperti ini ya. A dikali B ya dibagi dengan A yang di sini, maka nantinya akan nilainya B dikali dengan X ya. Berarti nilai A dikali B, hasil A dikali B dibagi dengan A, kemudian dikali dengan X, kemudian dikurang A dikali B yang dibagi dengan B, kemudian dikali dengan Y. Jadi ini konsepnya teman-teman ya. Nah bagaimana caranya kita hubungkan dengan ini? Berarti 7 dikali 2 yaitu 14. 14 dibagi 7 maka nilainya 2. 2 kemudian dikali 16 ya, 2 dikali 16. 2 dikali 16. Kemudian kita kurang 14 dibagi 2 maka nilainya 7. 7 dikali 3 maka nilainya jadi 7 dikali 3 ya. Nah sekarang 2 kali 16 yaitu 32 dikurang 7 kali 3 yaitu 21, kemudian dibagi dengan 14. Nah sekarang 32 dikurang 21 nilainya 11 dibagi dengan 14. Jadi nilainya adalah 11/14. Jawabannya adalah bagian D. Nah itulah tadi untuk jawaban soal yang ketiga. Sekarang kita beralih pada soal yang keempat. Nah pada soal yang keempat ini bicara tentang perbandingan teman-teman ya, perbandingan kuantitas. Nah di sini yang diketahui adalah X dikurang sama dengan 2 dan Y sama dengan 1/3. Nah teman-teman tidak usah bingung, kalau bentuk tabel seperti ini teman-teman langsung membuat A sama dengan 2X dikurang 3Y dan B. Jadi ini maksudnya adalah kolom B itu sama dengan berisi 3X tambah 6Y. Nah sekarang kita ingin mencari perbandingan atau hubungan antara kuantitas A dengan kuantitas B ya, dimana kita cari dulu nilai A-nya. Nilai A-nya yaitu, karena di sini nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1/3, maka sisa kita substitusikan ya. Berarti 2 ya dikali dengan X ya dikurang dengan 3Y. 3 dikali 1/3. Nah itu berarti di sini 2X-nya, X-nya sama dengan 2 di sini ya. Berarti 4 dikurang 3 kali 1/3 yaitu 1 ya. Berarti A-nya sama dengan 4 dikurang 1, 3 ya. Nah selanjutnya mencari nilai B. Nilai B-nya untuk nilai X-nya yaitu 2 ya. Berarti 3 dikali 2 ditambah 6 dikali Y, 6 dikali 1/3 ya. Berarti 3 kali 2, 6 ditambah dengan 6 kali 1/3 menghasilkan 2. Berarti B-nya sama dengan 8. Karena ya di sini yang ditanyakan adalah hubungan yang benar ya, hubungan yang benar antara kuantitas A dan dengan B, maka A ini memiliki nilai yang lebih kecil daripada 8 ya. Akan tetapi di sini hubungannya yang akan kita cari ternyata ya itu tidak langsung memenuhi A kurang B ya, tapi di sini ada semacam tambahan angka ya untuk perkaliannya. Nah, kira-kira kalau 2A, karena di sini A-nya lebih kecil dibandingkan dengan B, maka itu berarti triknya adalah kita mencari kelipatan yang kecil ya. Kemudian tetapi ini kan kelipatannya kita cari perkalian yang besar ya. Jadi kalau nilainya
dikalikan dengan koefisien yang besar, maka tentu saja semakin besar angkanya. Kalau perkaliannya juga besar ya, menggunakan koefisien B ya. Nah, semisal di sini kan nilai B itu lebih besar daripada A ya. Nah, karena nilai A-nya itu sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan 8. Nah, kalau kita telusuri di sini, karena di sini tekniknya adalah di sini adalah kurang dari, berarti kita cari di sini yang kurang dari. Yang kurang dari itu yang mana? Antara yang ini dengan ini, teman-teman ya. Nah, karena di sini koefisiennya lebih besar daripada yang ini koefisiennya 2 ya. Ini cuman ini koefisiennya 3, ini 2. Nah, ini berarti ini yang benar bagian C ya. 3 kali B, 3 kali 8 itu sudah sangat besar sekali ya. Nah, dibandingkan dengan ini B-nya sama dengan 8, 3A-nya berarti 3, berarti 9 ya. 9 itu berarti hubungannya salah kalau bagian D. Berarti yang benar adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah jawaban soal yang keempat. Sekarang kita beralih pada contoh soal yang kelima. Nah, pada contoh soal yang kelima ini masih bicara tentang hubungan yang benar antar kuantitas ya. Dimana di sini kita sudah memiliki apa yang diketahui, dimana yang diketahui itu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3/5. Lagi-lagi kalau ada bentuk tabel seperti ini, itu berarti P sama dengan 7X dikurang 10Y. Kita cari dulu untuk nilai P-nya, nilai X-nya yaitu 7 dikali 4 ya, dikurang 10Y. Berarti 3/5. Kemudian 7 kali 4 yaitu 28. Kemudian di sini untuk 10 kali 3/5 ini langsung dibagi, 10 bagi 5 menghasilkan 2. 2 dikali 3 menghasilkan 6 ya. Berarti 28 kurang 6, maka nilainya adalah 22 untuk nilai P. Kemudian nilai Q sama dengan 2X ditambah 5Y. Nah, selanjutnya kita substitusi masuk nilainya. 2X berarti 2 dikali 4 ditambah dengan 5 dikali 3/5. Nah, ini habis ya. Berarti sisa 8 tambah 3. Maka nilainya Q-nya adalah sama dengan 11. Nah, sekarang kita tentukan. Karena supaya trik cepatnya, kita tentukan dulu P dengan Q lebih besar mana, 22 atau 11? Pasti lebih besar P. Berarti kita gunakan simbol lebih besar dari. Nah, sekarang tekniknya kita cari yang mana ini yang lebih besar dari. Yang ini dengan yang ini, teman-teman. Nah, sekarang kelipatan yang mana yang paling besar, teman-teman ya. Nah, di sini untuk kelipatan yang besar ya, yaitu ada 2 dengan 3. Nah, sisa kita verifikasi antara jawaban C dengan D. Kalau kita verifikasi bagian D, P sama dengan 22, tetapi karena di sini adalah 2Q, berarti 2 kali 11, berarti 22 juga sama. Tetapi karena kalau sama nilainya, tapi kenapa di sini lebih besar dari? Berarti salah konsep bagian D ya, hubungan kuantitasnya. Nah, bagian C ini baru benar. 2 kali P itu 22, 22 dikali 2 menghasilkan 44. Kemudian 3Q itu 3 kali 11 itu 33. Maka sudah jelas bahwasanya P-nya lebih besar daripada Q. Berarti jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk jenis soal TIU hitung cepat, yang tentu saja mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang menjadi konsepnya dulu ya. Kalau teman-teman sudah paham tentang konsepnya, maka seperti apapun jenis bentuk soal TIU-nya, maka teman-teman pasti akan menjawabnya dengan benar. Nah, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah berkunjung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.